Dinamis episode ke-39 akan kembali mengajak sahabat pemilih untuk berbincang tentang peran perempuan dalam menyukseskan pemilu. Menghadirkan narasumber Sekretaris PDNA Klaten, Reti Tari Munandar SPD, dan akan dipandu oleh Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan SEM KPU Klaten, Wondio Supriyatna SHMH. Dapatkan informasi terbaru seputar kepemiluan dengan cara subscribe channel YouTube KPU Klaten. Dan jangan ketinggalan untuk menyaksikan episode terbaru Dinamis setiap Kamis mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan KPU Kabupaten Klaten pada acara Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis. Dan pada sesi hari ini kita kedatangan tamu Ibu Ratih Munandar SPD, Sekretaris PDNA Klaten masa jabatan 2016-2022, dan pada hari ini tetap tema yang masih sama, peran perempuan dalam menyukseskan pemilu 2024 yang akan datang. Sebelum masuk ke sesi yang lebih mendalam, kita akan bertanya dulu kepada Ibu Ratih Munandar tentang profil NA di Klaten saat ini. Monggo silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang tadi sudah diperkenalkan singkat dari Pak Wandoyo, saya dari pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah Kabupaten Klaten yang saat ini sebagai sekretaris dari PDNA Klaten. Dan sekilas kami sampaikan bahwa PDNA Klaten yang mungkin kami itu organisasi otonom ya, putri dari Muhammadiyah, atau biasa di masyarakat itu lebih dikenal anak perempuannya Muhammadiyah seperti itu. Jadi gerakan putri Islam yang bergerak di bidang keperempuanan, keagamaan, kemasyarakatan, dan pendidikan. Kemudian di Kabupaten Klaten ini PDNA Klaten yang usia kami itu sudah tidak muda lagi. Saat ini kita akan menuju di usia 91 tahun di tanggal 16 Mei besok 2022, yang dimana di Kabupaten Klaten ada 26 cabang Nahdlatul Aisyah di 24 cabang, 24 cabang. Jadi ada 24 kecamatan yang sudah terbentuk Nahdlatul Aisyah. Kemudian dengan jumlah rantingnya yang sudah lebih dari 100 ranting, yang dimana ranting-ranting tersebut baik berbasis dari desa maupun juga berbasis komunitas, baik komunitas di masjid, musola, kemudian komunitas dari AUM atau amal usahanya milik Muhammadiyah, sekolahan, kemudian BMT ataupun PKU-PKU yang ada di Kabupaten Klaten. Di setiap AUM tersebut ada komunitas-komunitas Nahdlatul Aisyah. Seperti itu mungkin singkat dari profil kami Nahdlatul Aisyah yang ada di Kabupaten Klaten, Pak Wandoyo. Ya, terima kasih tadi profil singkatnya. Dan sebagai organisasi besar tentu punya program kerja, dan KPU mempertanyakan ke NA program kerja sekiranya apa ya yang NA punyai yang ada hubungannya dengan pendidikan pemilu, dengan politik lah. Gitu. Baik Pak Wandoyo. Jadi kami di Nahdlatul Aisyah ya tentunya ada program kerja yang kami breakdown dari pimpinan pusat hingga ke cabang, daerah, cabang maupun ranting. Ya. Dan program-program kerja ini prinsipnya adalah bahwa di setiap program kerja ini nanti yang tidak lepas dari kami sebagai kader persyarikatan, kemudian kader keumatan, dan juga kader bangsa. Salah satunya di kader bangsa ya, kalau berhubungan dengan peran perempuan dalam politik, dalam pemilu. Jadi peran kami di kader bangsa.
ada beberapa program kerjanya di masing-masing bidang kami, baik dari yang kaderisasi, tentunya bidang kadernya peningkatan kompetensi untuk pengkaderan, kaderisasi yang dilakukan di PDNA Klaten. Kemudian untuk yang keislaman, kami mengadakan kegiatan-kegiatan yang untuk pembinaan keumatan dan di sosial atau kemasyarakatan. Tentunya ini banyak yang bisa kami lakukan, peran-peran yang bisa kami lakukan terkhusus dengan peran kami dalam pemilu. Salah satunya kalau yang bisa kami lakukan, peran-peran kami yang bisa dilakukan, salah satunya adalah sebagai pemilih ya tentunya ya Pak Wande ya. Nah, sebagai pemilih ini tentunya di PDNA Klaten ini membekali kepada seluruh kader-kader Nasyiah yang ada di Klaten, salah satunya adalah dengan pendidikan politik yang sudah kami lakukan, mungkin dengan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjadikan pemilih-pemilih khususnya para perempuan menjadi pemilih yang cerdas. Ketika harus memilih seorang pemimpin, maka dia harus memilih pemimpin yang berkualitas, yang cerdas, yang sidik, amanah dan fatonah. Seperti itu, Pak. Oke, ini program bagus, perlu KPU apresiasi dan mudah-mudahan menjadikan masyarakat khususnya anggota NA benar-benar bisa mengerti tentang hakikat pemilu yang akan datang. Nah, sebagai sebuah negara yang demokratis, kita melaksanakan pemilu. Sama halnya dengan NA yang juga organisasi yang demokratis, ada pergantian kepengurusan yang secara sistematis sudah diatur gitu. Nah, pemilu adalah salah satu pelaksanaan dari demokrasi yang sangat penting untuk bangsa dan negara agar mewujudkan sebuah negara yang tidak otoriter dengan adanya pemilu itu. Nah, pemilu seberapa pentingkah di mata perempuan khususnya organisasi NA? Ya, tentunya sangat penting ya untuk pemilu ini karena di sebuah, apalagi kita di negara demokrasi ini dibutuhkan seorang pemimpin. Salah satu cara kita untuk memilih pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang tadi sidik amanah fatonah tadi dengan melalui proses pemilu tadi ya Pak Wande ya. Nah, kami merasa ini sangat penting. Maka ada beberapa peran tadi ya, kalau tadi saya menyebutkan minimal sebagai pemilih yang cerdas. Yang kedua, kami pemilu ini sangat penting. Maka peran yang kedua adalah kader-kader NA ini harapannya bisa sebagai penyelenggara. Ya, sebagai penyelenggara berpartisipasi aktif sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian lebih lanjut lagi mungkin ada juga yang bisa mewakili dari suara perempuan untuk menjadi perwakilan rakyat, untuk mewakili dari suara perempuan seperti itu. Iya. Sebagai penyelenggara, KPU membuka kesempatan di badan ad hoc itu 30% di tingkatan PPK maupun BPS maupun KPPS kita akan usahakan untuk dipenuhi gitu. Jadi sangat mengharapkan KPU peran sertanya NA nanti turut bersedia menjadi badan penyelenggara ad hoc untuk pemilu 2024 yang akan datang. Nah, oke, ya baik Pak. KPU punya program tentang sosialisasi pendidikan pemilih, yang pendidikan pemilih KPU itu menyertakan atau mengikut sertakan stakeholder terkait, apa itu ormas, apa organisasi keagamaan tertentu yang ada di Indonesia sebagai mitra. Nah, NA salah satu organisasi besar juga mestinya menjadi sasaran KPU, menjadi mitra KPU dalam rangka melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Sehingga NA penting. Nah, sekarang menurut sudut pandang NA, seberapa jauhkah peran NA selama ini menurut sudut pandang Nasyiah dalam rangka mewujudkan pemilu yang sudah terjadi dulu-dulu, sehingga bisa menjadi tolak ukur nanti di 2024 kita bisa kerjasama agar peran NA aktif dalam penyelenggara pemilu yang akan datang. Baik. Jadi yang sudah kami lakukan di pemilu-pemilu yang sudah kita lewati, di peran-peran NA baik dari tingkat cabang maupun ranting, kami dari daerah
biasanya sudah ini ketika nanti ada baik dari KPU maupun penyelenggara sebagai penyelenggara pemilu ini ada sosialisasi tadi ya yang harus bekerja sama dengan masyarakat, maka di NA kami dorong untuk kader-kader Nasiah ini untuk menjadi penyelenggara, jadi berpartisipasi aktif. Salah satunya baik di tingkat ranting mengambil peran sebagai KPPS ataupun nanti di tingkatan di kecamatan PPK, kemudian ada juga yang nanti bisa sampai di KPU. Nah, yang sudah kami lakukan selama ini sampai seperti itu. Kami pun memiliki ketika menyiapkan kader seperti itu memiliki data siapa di mana cabang ranting kader-kader kami yang bisa berperan aktif sebagai penyelenggara pemilu. Seperti itu, Pak. Ya. Kalau kader NA yang aktif di politik mundur? Kalau di NA ketika di Nahdlatul Aisyah maka kami tidak ada yang aktif di politik, partai politik seperti itu tidak ada. Oke. Nah, pemilu di tahun 2024 itu hampir sama dengan pemilu 2019 yang faktanya kemarin di 2019 kita banyak kesulitan dibuktikan dengan banyaknya penyelenggara Partai Ahok yang meninggal dunia. Nah, untuk 2024 ini mudah-mudahan kita bisa eliminir semuanya itu, dan harapan NA untuk pemilu 2024 seperti apa yang diinginkan gitu agar tercipta sebuah pemilihan umum yang benar-benar berkualitas, bermartabat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Kalau harapan kami di pemilu 2024 tentunya dalam segi penyelenggaraannya akan lebih baik lagi, lebih tertib, kemudian nanti banyak peran-peran masyarakat yang memang masyarakat yang berkompeten, khususnya nanti kader-kader kami bisa menjadi penyelenggara, bisa ikut aktif dalam mengambil peran untuk penyelenggara pemilu. Yang kedua, harapan kami dapat terpilihnya pemimpin yang sidik, amanah fatonah, sehingga nanti dapat terwujudnya negara negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Begitu Pak Wandoyo. Ya. Terakhir, kira-kira NA melihat pemilu 2019 itu seberapa jauh sih kualitas penyelenggara di Klaten ketika 2019 kemarin? Di 2019 kemarin penyelenggaraan yang sudah dilakukan di Kabupaten Klaten sudah maksimal sebenarnya ya, sudah maksimal. Namun tentunya ada sedikit evaluasi dan perlu perbaikan. Nah, nanti ketika di perbaikan yang 2024 harapannya itu akan lebih baik lagi dengan adanya peran-peran dari masyarakat yang memang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan tersebut. Jadi harapannya ketika kemarin di 2019 mungkin masih ada evaluasi yang belum maksimal, di 2024 ini nanti akan sudah tertutup lagi. Di 2019 itu sudah tidak terulang lagi Pak untuk pelaksanaan yang seperti kemarin. Ya, mudah-mudahan. Ya. Demikian sahabat pemilih, sedikit kita bisa bincang-bincang dengan Ibu Ratih Tari Munandar SPD, Sekretaris PDNA Klaten 2016-2020, dan sebagai penutup saya mintakan untuk closing statement dulu sebelum kita tutup. Iya, baik, dari sahabat KPU di pagi hari ini dalam dinamis dialog dan informasi di hari Kamis, kami dari pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah Kabupaten Klaten sangat mengharapkan sebagai closingnya bahwa peran seorang perempuan ini sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam sebuah penyelenggaraan pemilu. Jadi harapannya sebagai perempuan di 2024 nanti dapat mengambil peran pentingnya dalam penyelenggaraan pemilu sehingga nanti tercipta pemilu yang aman, damai, dan berkualitas. Iya, terima kasih. Iya. Jangan lupa sahabat pemilih, pemilu 2024 besok pada tanggal 14 Februari 2024 kita sukseskan bersama-sama, dan saya kira cukup podcast pada hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Kabupaten Klaten.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.